latar belakang kenapa saya memilih bisnis ini, karena satu, saya memiliki modal dengan kemampuan di bidang bahasa Inggris. Satu, kedua, dan saya melihat beberapa peluang anak-anak. Banyak memang bimbel-bimbel bahasa Inggris yang besar-besar, harganya yang cukup mahal. Jadi saya membuka peluang bagi anak-anak yang mulai dari SD sampai SMK yang masih memiliki budget kurang tapi ingin melanjutkan dan mereka mungkin ada yang ingin melakukan tes TOEFL atau TOEIC, dan kami bisa memfasilitasi mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Makanya saya membuka bimbel bahasa Inggris. Terus saya ingin menjelaskan value proposition saya yang pertama. Saya menerapkan model pembelajaran pelajari, amati, dan terapkan. Kebanyakan bimbel bahasa Inggris itu melakukan di minggu pertama atau di pertemuan pertama tuh biasanya mereka belajar teori aja. Nanti di pertemuan selanjutnya baru aktivitas. Biasanya 1 bulan sekali bahkan mereka melakukan aktivitas secara langsung atau melakukan praktek bahasa Inggris secara langsung. Tapi kalau saya menerapkan pelajari, amati, dan terapkan di pertemuan pertama. Mengapa? Karena bahasa Inggris itu sebenarnya tidak bisa terus diberikan teori-teori saja. Berdasarkan pengalaman saya dulu, saya pernah mengajar di salah satu bimbel, anak-anak itu cenderung jenuh dan justru rasanya minder untuk belajar secara teori bahasa Inggris. Mereka lebih suka langsung interaktif, mereka langsung ingin menerapkan atau langsung melakukan praktek dari apa yang mereka pelajari. Makanya di satu kali pertemuan kami menyisihkan waktu sebisa mungkin untuk melakukan pelajari, amati, dan terapkan. Itu bedanya. Lalu materi bahasa Inggris kami mengikuti kurikulum sekolah, namun kita memiliki standar pengajaran internasional. Yang seperti tadi saya sudah bilang, kami melakukan pendekatan komunikatif, di mana kami menyediakan ruang bagi mereka untuk bisa saling praktek dengan temannya dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi dengan standar internasional. Yang ketiga, terbagi kelas bahasa Inggris menjadi reguler dan juga non reguler. Jadi yang reguler ini kami sediakan memang khusus untuk anak-anak di di kelas SD sampai SMK. Saya membagi setiap SD punya kelasnya masing-masing, SMP punya, SMK punya. Dan kalaupun kami sudah mendapatkan kelas SD, kami hanya membatasi sampai 20. Memang tidak private, mungkin kurang private, kurang bisa menyeluruh ke anak-anak, tapi dengan satu kelas 20 orang kami berusaha supaya dalam prakteknya nanti kami bisa melihat perkembangan mereka. 20 orang saat praktek itu akan bisa membangun perkembangan mereka juga. Terus yang selanjutnya, saya bekerja sama juga, bimbel saya bekerja sama dengan jejaring global. Salah satunya adalah With the World. Ini salah satu jaring global yang beneran ada, yang dimana ini mengkonektif, kami membantu anak-anak didik kami, anak-anak khusus kami untuk bisa mengkonektif anak-anak di Indonesia dengan teman-teman kita yang di overseas. With the World ini memfasilitasi virtual conference dengan anak-anak yang ada di Jepang. Jadi mereka bisa mengimplementasikan bahasa Inggris mereka pada orang-orang yang ada di Jepang. Selanjutnya, kami juga mengadakan interaksi berbahasa Inggris berupa workshop. Jadi, bimbel kami membuka workshop bagi jenjang-jenjang. Nanti saya akan jelaskan segmentasinya untuk workshop ini. Tapi yang pasti workshop ini berfungsi untuk menjangkau lebih banyak anak-anak di kampus. Misalkan yang belum pernah mendengar bimbel kami, di situ juga kami bisa melakukan promosi atau pemasaran kami. Selanjutnya kita ke customer segment. Yang
official website ini gunanya adalah untuk schedule jadwal anak-anak. Dan beberapa ada kami juga penjualan sedikit terkait dengan ATK atau barang-barang sekolah anak-anak juga, itu sebagai sampingan, pendapatan sampingan. Lalu yang terakhir ada lokal musik atau kelas. Yang pasti karena bimbel, jadi udah pasti kami memiliki gedung atau bangunan yang bisa menjadi media pembelajaran anak-anak. Lanjut ke customer relationship, ada kami melibatkan anak-anak. Jadi kami menggunakan CO creation. Pada saat kami melakukan pemasaran bimbel kami melibatkan anak-anak khusus kami. Jadi mereka akan masuk dalam video pemasaran kami dengan melakukan interaktif bahasa Inggris untuk melakukan promosi bimbel kami. Jadi kami tidak menggunakan orang lain, tapi kami menggunakan anak-anak khusus kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami mengadakan family gathering untuk keluarga anak-anak yang ikut kursus. Jadi bareng-bareng untuk bisa lebih mengikat loyalitas kita. Kita ajak family gathering, kita ajak have fun bareng anak-anak dan juga keluarga. Lalu yang selanjutnya kami menyediakan layanan reminder email dan WhatsApp untuk orang tua dan anak. Jadi kami menyediakan layanan reminder setiap ada jadwal bagi anak-anak. Kami memberikan reminder. Selain kami memberikan reminder, kami juga akan menyediakan quotes atau kata-kata hari ini ya bilangnya, tapi dalam bahasa Inggris buat anak-anak. Dan mereka bisa lebih semangat ikut bimbel dan mereka bisa lebih banyak belajar kata-kata baru. Selanjutnya, kami juga ada promo bagi orang tua. Ya, orang tua anak khusus kami yang ingin merekomendasikan orang tua atau temannya untuk masuk ke bimbel kami pada saat pendaftaran. Jadi kami memberikan promo bagi yang merekomendasikan bimbel kami. Baik itu berupa misalkan potongan bayar bimbelnya misalkan gitu. Next, kita ke pendapatannya. Pendapatan yang saya dapat yang pasti dari pendapatan kelas mengajar. Dan pendapatan kelas mengajar ini dibagi lagi jadi kelas reguler dan juga non reguler yang tadi sudah saya bilang. Yang kedua, saya juga mendapat pendapatan dari kegiatan workshop. Kenapa workshop ini saya tidak gratiskan? Karena ini salah satu salah satu peluang saya juga, baik peluang saya dan juga peluang dari yang nanti akan datang, karena kami mendatangkan profesional teacher dan mentor untuk menjadi pembicara atau speaker di workshop kami. Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan alat-alat sekolah di setiap awal semester baru. Teman-teman tahu bimbelnya Jerome Pauline? Ya, bimbelnya dia itu juga menyediakan beberapa alat-alat ATK anak-anak yang dijual di bimbel tersebut. Hanya saja bedanya saya menjualnya hanya pada saat awal semester atau baru akan memulai semester baru. Menurut saya itu peluang bisnis bagi anak-anak. Misalkan mereka suka ingin mata gitu ya. Ini bagus minta beli di bimbel kan ada kayak gitu. Jadi peluang sampingan yang tidak secara reguler. Selanjutnya saya di kreativitas. Yang pertama saya melakukan kegiatan pembelajaran yang pasti, yang dimana kegiatan pembelajaran ini saya lakukan sesuai dengan kelasnya reguler maupun yang reguler. Udah pasti ada kegiatan pembelajaran. Lalu kami juga akan menyiapkan kegiatan khusus atau interaktif untuk mengimplementasikan metode pembelajaran terapkan. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa kurikulum atau metode pembelajaran untuk melakukan praktek bagi anak-anak. Sudah kami siapkan. Lalu melaksanakan virtual international conference 3 bulan sekali yang saya bilang tadi dengan teman-teman kita di overseas khususnya di Jepang. Selanjutnya jadwal pembahasan soal tes TOEIC dan TOEFL, dan juga kami harus mempersiapkan mencari contoh-contoh soal TOEFL dan TOEIC di beberapa website gratis yang akan dievaluasi oleh mentor atau guru-guru di bimbel saya. Selanjutnya adalah melaksanakan workshop saat libur semester. Jadi supaya jangkauannya lebih besar kami lakukan pada saat libur. Lanjut ke key resources atau sumber dayanya. Yang pertama ada gedung atau bangunan yang digunakan untuk bimbel. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan mengajar, baik itu berupa meja atau peralatan lainnya, perlengkapan mengajar lainnya. Selanjutnya ada karyawan yang pasti yang meliputi guru dan juga staf yang bekerja di bagian manajemen. Lalu ada database materi ajar kami juga kami sudah siapkan sebagai sumber daya. Lalu ada fasilitas penunjang kegiatan seperti kelas dan juga AC, serta fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan interaktif atau kegiatan-kegiatan praktek. Dan terakhir ada modal dan juga fasilitas operasional. Kenapa saya bilang modal ini termasuk sumber daya? Karena saya berada di bidang jasa dan saya harus ada istilahnya modal yang harus menunjang dulu pertama agar bimbel ini bisa berjalan di awal. Itu termasuk sumber daya yang lalu ada tim partner
jadi supaya saya bisa menjangkau orang tua yang ingin anaknya belajar bahasa Inggris sedang mencari bimbel. Lalu ada profesional teacher atau mentor yang fungsinya saya harus bekerja sama dengan mereka supaya mereka mau menjadi speaker di workshop yang akan saya adakan. Lalu yang terakhir ada komunitas bahasa Inggris atau English Club, baik itu yang ada di universitas atau yang ada di sekolah, atau bahkan yang memang memiliki komunitas bahasa Inggris tersendiri. Terus yang terakhir ada cost structure atau biaya. Biayanya ada biaya sewa gedung, biaya listrik, air, dan telepon, dan termasuk wifi dan yang internetan. Terus ada biaya gaji karyawan dan juga biaya perlengkapan mengajar, dan yang terakhir biaya material atau biaya tidak terduga lainnya. Itu saja presentasi dari saya.